para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan membahas salah satu pertandingan dari turnamen FIDE Online Chess Olympiad 2020, yang dimana Indonesia turut berpartisipasi di dalamnya. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, Indonesia tergabung dalam grup A, tepatnya pada divisi 2. Oke. Grup A telah melakoni 6 babak. Tentu saja Indonesia sudah melakoni 6 pertandingan, yang dimana pada ronde ke-1 atau ronde pertama, Indonesia unggul 4,5 berbanding 1,5 dari Turkmenistan. Pada ronde kedua, Indonesia kalah tipis dari Filipina dengan skor 2,5 berbanding 3,5. Yang ketiga, ronde ketiga, Indonesia unggul telak atas Kyrgyzstan dengan skor 5-1. Pada ronde keempat, Indonesia kalah lagi tipis dari Jerman dengan skor 2,5 berbanding 3,5. Pada ronde kelima, Indonesia unggul 3,5 berbanding 2,5 dari Belarus. Pada ronde keenam, Indonesia unggul telak dari Belgia dengan skor 4,5 berbanding 1,5. Hasil ini membuat Indonesia saat ini berada pada posisi 4 klasemen sementara dengan perolehan angka 8 poin dengan hasil 4 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada turnamen ini, 1 kemenangan dalam sebuah negara dihitung dengan 2 poin. Indonesia masih tertinggal 2 poin dari Australia yang memetik 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Sedangkan Jerman dan Bulgaria yang menempati posisi 1 dan kedua masih sempurna dengan 6 kemenangan tanpa kekalahan. Namun Indonesia juga patut waspada dengan Filipina, Belgia, Belarus, Turkmenistan, Bangladesh, dan Kyrgyzstan yang mungkin saja masih bisa melakukan kejutan pada hari ketiga yang melangsungkan 3 babak lagi nantinya. Yang dimana pada turnamen ini hanya 3 tim yang dapat lolos dari grup A. Oleh karena itu, Indonesia pada hari Minggu besok harus berjuang habis-habisan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Nah, kali ini partai yang akan dijelaskan atau ditampilkan dalam Tarigan Catur adalah partai antara Josep Taher yang merupakan salah satu pemain terkuat Indonesia dan wakil Indonesia di Olimpiade Catur 2020 yang diselenggarakan secara online. Josep Taher menggunakan catur buah hitam harus menghadapi kerasnya perlawanan Vladislav Kovalev yang merupakan andalan Belarus. Kovalev merupakan salah satu pecatur top yang disegani, yang dimana dirinya juga sering berhasil melakukan atau mencapai hasil-hasil yang bagus pada turnamen-turnamen online dunia, termasuk salah satunya pada turnamen Title Tuesday Blitz. Oke, langsung saja kita mulai masuk ke pertandingannya, di mana tadi Kovalev menggunakan catur buah putih sedangkan Josep menggunakan catur buah hitam. Pertandingan dibuka dengan pion E4 oleh Kovalev, dibalas dengan C5 oleh Taher. Di sini membentuk pertahanan Sisilia. Gajah E2, kuda C6, pion D3. Nah, sampai pada 3 langkah ini, pertandingan ini tidak diketahui oleh komputer terkait apa nama variasi pembukaannya. Yang penting pembukaan ini masih termasuk dalam pertahanan Sisilia, belum berubah bentuk ya. Lalu pion 1 langkah menuju G6 untuk persiapan Vincenzo Gajah. Langsung menyerang total dari Vladislav Kovalev dengan melakukan langkah pion F4, Gajah G7, kuda F3, pion E6, pion C3, pion D5, rokade pendek oleh putih. Di sini terlihat jelas betul-betul bahwa
putih benar-benar ingin memegang kendali serangan. Apalagi dirinya melihat bahwa dirinya unggul kualitas dari Joseph Taher dari segi rating tentu saja. Lanjut, kuda menuju E7, kuda G menuju E7. Lalu gajah E3 oleh putih. Pion satu langkah menuju B6. Menteri putih C2. Rokade pendek oleh hitam. Di sini putih dan hitam sama-sama melakukan rokade pendek. Artinya serangan akan bertumpu pada sisi yang sama. Lanjut, kuda B menuju D2. Gajah A6. Benteng F menuju E1. Menteri hitam menuju C7. Di sini Kovalev ingin melakukan penahanan atau pemblokiran terhadap buah-buah dari Joseph Taher dengan melakukan langkah pion menuju E5. Lalu benteng F menuju D8. Gajah menuju F2. Benteng A menuju C8. Gajah menuju F1. Gajah menuju B7. Nah, di sini permainan antara kedua pemain lebih mengutamakan untuk mencari celah dalam membongkar pertahanan dari masing-masing lawan. Di sini langsung agresif sekali dari Kovalev dengan membuka pertahanan sayap rajanya dengan melakukan langkah pion G4. Lalu Menteri hitam menuju D7. Pion satu langkah menuju A3. Benteng F8. Gajah H3. Kuda D8. Menteri putih menuju D1. Pion A5. Pion A4 untuk menutup celah atau kesempatan bagi Joseph untuk memajukan pionnya lebih ke depan lagi. Gajah menuju A6. Kovalev melakukan langkah Menteri putih menuju E2. Benteng satu langkah menuju B8. Kuda F1. Pion D4. Pion C4. Di sini terlihat ya bahwa Kovalev tidak pernah mau diajak untuk pertukaran pion dari Joseph. Artinya di sini Kovalev menginginkan permainan tertutup. Gajah menuju B7. Kuda G3. Gajah pukul kuda. Menteri putih pukul gajah hitam. Kuda E menuju C6. Kuda E4. Pion F6. Pion E kali F6. Gajah pukul pion yang ada di F6. Benteng satu langkah menuju E2. Gajah menuju G7. Nah, ini menurut tarigan catur, langkah ini adalah langkah lemah atau langkah salah. Kenapa? Langkah ini adalah problem pertama yang akhirnya dapat dimaksimalkan dengan baik oleh Kovalev untuk meraih kemenangan. Karena Kovalev nantinya akan terus menyerang atau menggempur pertahanan dari Joseph. Benteng A menuju E1. Kuda menuju F7. Dan akhirnya gajah menuju H4. Di sinilah yang tadi tarigan catur bilang bahwa langkah gajah menuju G7 merupakan langkah lemah. Karena bisa membiarkan gajah dari putih untuk merangsek lebih dalam lagi, menuju pertahanan sayap raja hitam. Benteng menuju E8. Inilah kesempatan yang tak dia sia-siakan oleh Kovalev dengan melakukan langkah kuda menuju F6. Di sini dengan tempo skakster terpaksa ya Joseph harus memakan kuda tersebut dengan gajah hitam dan gajah putih pukul gajah hitam. Nah, di sini terlihat bahwa
kendali serangan seutuhnya dipegang oleh Kovalev, yang dimana Gajah Putih sudah menguasai petak diagonal yang berada di pertahanan sayap raja lawan atau sayap raja Yosef Taher. Lalu Yosef melakukan langkah kuda menuju D6, pion satu langkah menuju G5, kuda F5, gajah makan kuda F5, lalu dimakan saja dengan Yosef dengan pion G makan F5. Pion H4 di sini pion-pion dari Kovalev maju terus ya. Kuda menuju B4. Pion satu langkah ke B3. Menteri hitam F7. Makin maju terus pion dari Kovalev dengan melakukan langkah pion menuju H5. Menteri hitam menuju D7. Raja putih menuju F1. Menteri hitam menuju F7. Nah, ini permainannya sudah mulai sedikit bolak-balik ya, langkah dari hitam maupun putih. Terutama bagi Yosef. Yosef sudah kehilangan cara untuk menemukan best move untuk melawan Kovalev ya. Karena memang pertahanan dari Kovalev masih terlihat tertutup atau closed bagi Yosef. Lanjut, benteng menuju D2. Lagi-lagi hitam atau Yosef cuma muter-muter posisi menteri hitamnya saja. Raja menuju E2. Di sini mengajak pertukaran dengan menteri C6, pertukaran menteri yang tentu saja tidak diterima oleh Kovalev yang tetap menginginkan permainan tertutup. Menteri putih menuju G3, Raja F7, Raja D1 untuk memindahkan raja menuju posisi yang lebih aman dari serangan bidak-bidak atau perwira-perwira dari hitam. Benteng menuju G8 untuk menemukan cara membongkar pertahanan dari putih. Benteng D menuju E2. Menteri hitam menuju D7. Mungkin di sini ada yang bertanya. Kita kembali dulu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa hitam tidak melakukan langkah pion menuju H6? Misalkan apabila dimakan pion yang ada di H6, maka benteng dapat makan menteri putih. Namun tentu tidak akan seperti itu respon yang akan dilakukan oleh putih. Kenapa? Kalau putih melakukan langkah ini, kalau hitam melakukan langkah ini, putih hanya akan melakukan langkah terus maju, skak. Walaupun seandainya raja pukul gajah, nanti setidaknya bisa dilakukan serangan dengan seperti ini. Misalkan benteng ke sini, lalu benteng maju, dan di sini emang akan menumpuk dari benteng dan nanti sebisa mungkin akan menguasai serangan dari atau menguasai petak pertahanan dari Yosef Taher. Sehingga walaupun unggul gajah nantinya, tapi pertahanan dari Yosef akan sangat-sangat digempur habis-habisan oleh Kovalev. Sehingga langkah tersebut tidak disarankan atau tidak dilakukan oleh Yosef Taher. Oleh karena itu, Yosef melakukan langkah menteri D7, raja D2, kuda C6, menteri putih menuju H4, kuda E7. Nah, disinilah letak kesalahan dari Yosef. Di sini benteng dan menteri hitam seharusnya kan menjaga pion 2 kali, namun setelah ditutup oleh kuda, oleh karena itu putih berani memakan dengan benteng. Walaupun di sini
menteri berani makan benteng, dan benteng makan menteri hitam, lalu raja makan benteng putih. Walaupun secara kuantitas atau kualitas permainan antara kedua belah pihak dapat dikatakan setara, namun secara posisional melakukan pertukaran semacam itu, dua benteng melawan satu menteri, itu akan sangat berbahaya bagi Yosef Taher. Karena di sini benteng-benteng dari Yosef Taher tidak dapat melakukan serangan karena masih tertahan di belakang. Sedangkan Menteri Putih mempunyai banyak kesempatan untuk masuk ke pertahanan dari Yosef Taher, Menteri Putih dari Kovalev ya. Oleh karena itu pertukaran tadi memang sangat disayangkan karena membuat Kovalev selangkah lebih dekat dengan kemenangan. Menteri Putih menuju H1, tentu saja langkah ini digunakan untuk masuk ke pertahanan dari Yosef. Benteng G menuju F8. Nah, sudah masuk ke pertahanan Yosef sehingga Yosef akan semakin kesulitan. Raja F7. Menteri Putih mulai menggerogoti pion-pion atau bidak-bidak dari Yosef Taher. Benteng C8. Nah, di sini Putih melakukan langkah Menteri Putih menuju B7 untuk mengancam kuda 2 kali. Terpaksa benteng hitam harus kembali ke posisi awalnya. E8. Menteri Putih ke D7. Benteng G8. Di sini hitam sudah tidak lagi menemukan langkah yang enak ya. Di sini benar-benar langkah-langkah dari hitam hanyalah langkah-langkah tempo atau langkah-langkah buang-buang waktu tanpa ada tujuan yang dicapai. Menteri Putih menuju C7 untuk mengancam dua bidak sekaligus. Bidak hitam yang ada di C5 maupun bidak hitam yang ada di A5. Benteng G menuju F8. Menteri Putih makan pion yang ada di C5. Benteng G8 ini sudah benar-benar bolak-balik langkah dari Yosef Taher. Menteri Putih menuju C7. Benteng G menuju F8. Menteri Putih menuju D7 dan benteng ke G8. Nah, disinilah langkah-langkah mendebarkan dari seorang Vladislav Kovalev dengan melakukan langkah pion C5, benteng G menuju F8, dan pion C6. Langkah ini membuat Yosef Taher menyerah. Karena apabila dilanjutkan, hitam hanya bisa melangkahkan benteng bolak-balik saja. Karena benteng hitam yang ada di petak E8 sudah tidak bisa bergerak karena sedang melindungi kuda hitam. Jadi andaikan pindah, lalu pindah lagi dan akhirnya promosi jadi menteri, benteng terpaksa makan menteri, skak, raja berpindah, dan skakmat. Permainan yang luar biasa dari Grandmaster Vladislav Kovalev yang berasal dari Belarus. Walaupun Kovalev menang, namun Kovalev tak mampu membuat negaranya unggul ya dari Indonesia, karena akhirnya Indonesia unggul 3-2 atas Belarus. Karena pemain-pemain lain seperti Novendra Priasmoro, seperti Aditya, lalu seperti Chelsea Monica Sihite, seperti Irene Karisma Sukandar dan Umi Visabilah mampu memenangkan atau membuat Indonesia unggul atas Belarus. Oke, cukup sekian konten kali ini. Nantikan konten-konten selanjutnya dengan analisa ulasan pertandingan catur lainnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.